fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri Rumah Tahfidz Shahibul Quran yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita umur panjang, kesehatan dan juga nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam sebuah majelis yang insya Allah diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Ya, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an, ya, membacanya, menghafalnya, memahami kandungannya, menyelami artinya dan juga mengajarkannya. Nah, di waktu pagi yang berkah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Nah, semoga kajian ini adalah kajian perdana. Semoga bisa istiqomah ya Bapak Ibu semuanya. Insya Allah setiap hari Kamis pagi setelah sholat subuh ya kita akan mengaji kitab tafsir karangan ulama Indonesia ya yang dinamakan Tafsir Al-Munir atau Marah Labid fi Ma'ani Al-Kitab Al-Majid. Ya, tafsir yang dikarang oleh ulama yang berasal dari Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu. Sebagian saya kenal, sebagian tidak. Ada Pak Yasmi, ya, ada Ibu Lia, kemudian ada siapa nih? Ada Ibu Yuni, Ibu Andi, ada Pak Hulaifi dari Lombok ya, Pak Hulaifi ya. Oke, Ya, oke Ustaz dari Lombok. ya, ada Bu Herni, Pak Uci. Pak Uci dari mana ini? Ya, Saya Ibu, Pak. Ibu. Maaf. Dari Lebak Bulus, Jakarta, Oh, Pak. Lebak Bulus. Oh, deket dong sini. Ya. Ya dan semoga nanti makin banyak, makin berkah ya. Semoga makin banyak yang bisa mendapatkan atau bisa menyimak kajian pagi hari ini dan semoga bisa menjadikan berkah bagi kita di waktu pagi ya. Saya di Mesir memiliki guru yang selain beliau seorang dokter tetapi juga beliau seorang ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, nah ahli tazkiyatun nufus. Nah, beliau memiliki kebiasaan yang unik ya. Setiap pagi setelah sholat subuh beliau selalu membaca kitab Kutubus Sittah dan juga kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab hadis. Nah, beliau baca walaupun hanya beberapa hadis, ya mungkin hanya setengah jam saja beliau baca di hadapan para santri. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah begitu banyak kitab-kitab yang sudah beliau hatamkan. Ada Kutubus Sittah, kemudian kitab-kitab hadis berikutnya, ya, Muwatta, dan juga kitab-kitab para ulama. Beliau hatamkan dengan keberkahan waktu paginya. Nah, karena memang sudah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik, ya Allah berkahilah li ummati, umatku, kepada umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Nah, jadi kalau pagi kalau bisa Bapak Ibu jangan tidur, jangan santai-santai, tetapi gunakanlah untuk kebaikan, terutama kebaikan akhirat kita, ya, yaitu untuk mengaji di antaranya. Baik, Bapak Ibu semuanya, agar tidak terlalu panjang, kita insya Allah akan memulai pembacaan
tafsir Marah Labid atau tafsir Al-Munir ya, karangan Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berdoa dulu semoga makin berkah kajian atau pengajian kita, perkumpulan kita, dan kita doakan kepada pengarang semoga diberkahi, semoga diberi rahmat, diampuni, dan juga di sana di kuburnya mendapatkan tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya. Suratu Al-Mulki. Nah, ini adalah surat yang akan kita bahas adalah surah Al-Mulk. Ya, surah yang artinya adalah kerajaan. Ya, karena di dalamnya ini membicarakan tentang kerajaan Allah yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Ya, wa tusamma al-waqiyatu wal munjiyatu. Surat ini nama lainnya juga al-waqiyah, artinya yang menjaga. Karena surat ini bisa menjaga orang yang sering membacanya, menjaga dari azab kubur, ya, melindungi dia nanti di kuburan, di alam barzakh, ya, dari azab atau siksaan kubur. Ini wal munjiyah juga surah yang menyelamatkan, karena dia bisa menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Li'annaha taqi wa tunji qari'aha min azabil qabri. Karena surat ini akan melindungi, menjaga, dan juga menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Maka kalau bisa Bapak Ibu setiap hari rutinkan walaupun sekali ya. Terutama ketika mau tidur untuk membaca surah Al-Mulk. Insya Allah tidak akan tidak sampai 5 menit lah kita baca surat ini. Insya Allah cuma sebentar saja. Namun kalau kita dawamkan, kalau kita istiqomahkan, insya Allah akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi kita nanti setelah kita meninggal. Ya, jadi kita persiapkanlah bekal-bekal kita sebelum kita meninggal, karena setelah meninggal itu adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal. Wa an ibni Abbasin annahu kana yusammiha al-mujadilah. Dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menamai surat ini dengan nama Al-Mujadilah. Ya, Mujadilah itu orang yang mendebat atau orang yang membantah atau yang membela. Li'annaha tujadilu an qari'iha fil qabri. Ya, sebentar. Ya, kita lanjutkan. Li'annaha tujadilu an qari'iha fil qabri. Ya, karena surah ini bisa membela, ya, al-mujadilah juga bisa diartikan pembela. Pembela kita ketika berdebat. Pembela bagi para pembacanya nanti di kuburan, ya. Di kuburan nanti kita akan ditanya, didatangi oleh 2 malaikat dan ditanya. Ya, kalau tidak bisa menjawab maka bisa diazab, bisa disiksa oleh malaikat tersebut. Nah, kita sendirian ketakutan, tidak ada yang membela. Nah, kecuali kalau kita mendawamkan, mengistiqomahkan membaca surah Al-Mulk, maka ada orang yang bisa membela kita. Yaitu siapa? Surah Al-Mulk tersebut. Begitu ya. Dalam satu riwayat
dikisahkan bahwa ya surah Al-Mulk ini akan menjadi sesosok orang yang akan membela kita dan mengatakan, "Hei malaikat, jangan siksa orang tersebut. Sesungguhnya saya adalah Al-Mulk." Ya. Kenalkah kamu dengan Al-Mulk? Al-Mulk itu adalah kalamullah, ya, firman-Nya Allah. Bagaimana kamu bisa menyiksa orang tersebut sedangkan di dalam dadanya ada kalamullah? Kalau kamu menyiksa orang tersebut berarti kamu telah menyiksa aku, telah menyiksa kalamullah. Ya. Oke. Ya, jadi itu adalah surah Al-Mulk. Begitu pentingnya surah Al-Mulk ya. Nanti di akhirat kita mungkin jangan sampai kita baru sadarnya nanti ketika sudah di kuburan. Jangan sampai kita sadar begitu pentingnya surah Al-Mulk ketika sudah di alam kubur. Sekaranglah sadarnya, belum terlambat. Ya, sehingga semoga kita bisa mengistiqomahkan membaca surah ini. Wa tud'a fit Taurah al-mani'atu. Di dalam surah Taurat, surah Al-Mulk ini disebutkan dengan nama Al-Mani'ah, artinya yang mencegah ya, atau yang menghalangi. Karena memang surah Al-Mulk ini mencegah pemiliknya atau pembacanya dari azab kubur. Jadi tidak hanya menurut para riwayat-riwayat, menurut Taurat juga ternyata dijelaskan surah Mulk yang memiliki keutamaan bisa mencegah pembacanya dari azab kubur. Makkiyatun. Nah, surah Mulk ini termasuk surah yang turun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Maka dinamakan Makkiyah dari kata Mekah, ya, Makkiyah. Nah, biasanya surah Makkiyah ini membicarakan tentang ketauhidan, tentang tauhid, tentang akidah, ya, tentang orang-orang kafir, tentang azab neraka, ya, atau tentang nikmat-nikmat surga. Ini surah Makkiyah, surah-surah yang turun 13 tahun ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Kemudian adapun surah Madaniyah biasanya berbicara tentang syariat. Nah, tentang syariat sholat, puasa, zakat, haji, muamalat, ya. Karena ketika di Madinah Nabi Muhammad SAW sudah mulai membangun sebuah negara yang dinamakan Madinah. Salasuna ayatan. Nah, surah Al-Mulk ini hanya 30 ayat. Makanya kalau kita baca itu ya sekitar 3 menit atau 5 menit. Sangat sebentar sekali daripada kita habiskan hanya untuk ngobrol ngalor ngidul ngomongin tidak jelas ya, atau untuk tidur atau untuk perbuatan-perbuatan yang belum tentu kebaikannya belum tentu bisa menjadi manfaat bagi kita. Lebih baik kita sisihkan dari 24 jam ini untuk 5 menit untuk membaca surah Al-Mulk. Salasuna ayatan. Salasumi'atin wa khamsun wa salasuna kalimatan. Masya Allah. Ya, Imam atau Syekh Nawawi itu sangat teliti ya, sampai menghitung berapa jumlah kata di dalam surah Al-Mulk. Kata beliau, kata atau kosakata yang ada di dalam surah Al-Mulk adalah 335 ya, 335 kata. 335 kata. Ya. Alfun wasalasu mi'atin wasalasata asyara harfan. Sampai hurufnya pun dihitung oleh beliau. Berapa jumlah hurufnya? Huruf yang ada di dalam surah Al-Mulk saja.
Beliau menghitung ada 1313. 1313 huruf yang ada di dalam surah Al-Mulk. Nah, ini jadi sebelum kita membaca atau mengenali mendalami surah Al-Mulk, ya penting sekali kita mengenal siapa atau seperti apa surah Al-Mulk. Begitupun ya Bapak Ibu, ketika kita mau seperti tadi saya sedikit mengenalkan diri ya, sebelum kita belajar perlu kita saling mengenal ya antara saya dan juga ibu atau bapak, sehingga maklumat atau ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan bisa kita amalkan, dan semoga perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang berkah, perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, dan bisa menjadi penyelamat kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk ke dalam surah Al-Mulk. Ya, tafsir beliau. Tafsir beliau itu sangat luar biasa. Tafsir beliau ini mengambil dari 5 kitab tafsir. Ya. Dari 5 kitab tafsir beliau ringkas dalam satu kitab ini yang berjumlah 2 jilid. Dan beliau mengambil 2 corak penafsiran. Ya, karena kalau kita belajar ulumut tafsir atau studi ilmu tafsir, tafsir-tafsir yang dikarang oleh para ulama itu ada 2 corak. Pertama ada tafsir bil ma'tsur, ya, tafsir yang mengandalkan Al-Quran dan atau ayat dan hadis-hadis. Jadi ayat ditafsiri dengan ayat, atau kalau tidak ada ditafsiri dengan hadis-hadis ya, atau dari para sahabat. Ini namanya tafsir bil ma'tsur. Kemudian ada tafsir bil ra'yi, ya, tafsir yang menggunakan pemahaman. Ya, jadi menggali pemahaman dari setiap ayatnya melalui alat-alat untuk memahami Al-Quran, ya, dan ada ilmunya yaitu ulumut tafsir atau ulumul Quran. Nah, ini ilmu-ilmu yang dijadikan sebagai piranti bagi seorang mufassir, ahli tafsir untuk menafsirkan Al-Quran. Sehingga hasil tafsirnya dinamakan at-tafsir bil ra'yi, tafsir dengan gagasan atau ide. Tetapi gagasan atau ide tersebut tidak keluar dari kaidah-kaidah penafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dalam surah Al-Mulk ini dengan kata tabaraka. Maha suci. Alladzi, yaitu Allah, zat yang biyadihil mulk, pada tangannya, biyadihi, pada tangannya Allah, pada tangannya Allah, al-mulku, kerajaan. Artinya seluruh kerajaan. Al-mulk di sini al-nya bermakna al-istighraq, artinya seluruh kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang ada di bumi ya, atau kerajaan-kerajaan yang ada di langit, seluruh alam itu ada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa dan sangat agung sekali, dan Allah sedikit pun tidak memiliki kekurangan. Ya, Maha suci Allah. Nah, ini tabaraka ini hampir sama dengan ayat-ayat sebelumnya yang menggunakan redaksi sabbaha, ya. Sabbaha lillah, bertasbih kepada Allah seluruh makhluknya yang ada di langit dan ada di bumi, atau sabbihisma rabbikal a'la. Nah, di sini sedang membicarakan ilmu tauhid ya. Di antara ajaran-ajaran tauhid di dalam Islam adalah kita mensucikan Allah dari segala macam sifat-sifat kurang. Ya, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah. Tidak boleh kita berprasangka Allah adalah memiliki kekurangan, Allah memiliki aib. Na'udzubillahi min dzalik. Allah adalah zat yang maha sempurna. Ya, sempurna-sempurnanya sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita membaca surah Al-Mulk, di dalam hati kita langsung kita merasakan betapa sempurnanya Allah dan betapa jauhnya Allah dari kekurangan.
Tabaraka alladzi biyadihil mulk. Ay tanazzaha. Maha suci. Tanazzaha. Alladzi fi qadratihi sairul kainat. Ya, di mana pada kekuasaan Allah lah segala macam makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, Allah ketika menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Ya, wa idza qada amran ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, maka jadilah. An yakuna jisman, ya, di antara bentuk kekurangan yang tidak boleh kita sandarkan kepada Allah, Allah itu bukan jisim. Allah itu bukan benda. Nah, seperti manusia, seperti makhluk-makhluknya. Ya, makanya Allah itu tidak butuh terhadap tempat, tidak butuh terhadap zaman. Nah, ini. Nah, Allah itu adalah zat yang berbeda dengan makhluknya. Makanya Allah berfirman dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai'un. Sama sekali tidak menyamai dengannya segala apapun. Ya, makhluk-makhluknya berbeda. Kalau kita makhluk butuh jisim, jisim itu tubuh. Ya, kita untuk hidup butuh tubuh, butuh darah, butuh daging, butuh bernafas. Ya, kita dalam hidup juga butuh waktu. Waktu dulu, waktu sekarang, waktu mendatang. Allah tidak dilekati dengan waktu. Ya, karena keberadaan Allah tidak memiliki awal dan Allah tidak punya akhir. Ya, Allah itu qadim yang tidak punya awal. Sudah ada sebelum semuanya, sebelum alam semesta. Dan Allah itu juga baqi. Artinya Allah akan terus ada dan tidak punya ujungnya. Ini. Wa fi au fi makanin ghairi dzalika min sifatil hawadis. Ya, jadi ketika kita membaca surah ini, kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan-kekurangan. Di antaranya adalah menyebutkan Allah adalah tubuh, atau Allah berada di sebuah tempat, atau sifat-sifat yang dilekatkan kepada al-hawadis, makhluk-makhluk yang baru. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, dan Allah, ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu, qadirun, adalah maha kuasa. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-makhluknya. Allah untuk hidup tidak perlu butuh tubuh, tidak perlu butuh waktu, tidak perlu butuh tempat, ya. Maka tidak boleh kita menisbatkan Allah ada di satu tempat. Nah, kalau kita menisbatkan pada satu tempat, berarti Allah terbatasi dengan tempat tersebut, ya. Sebelum ada tempat itu, Allah di mana? Nah, makanya tidak boleh terlintas di benak kita Allah ada di mana atau Allah kapan, tidak boleh gitu. Karena Allah lepas dari itu semuanya. Yatasarrafu fihi hasba ma taqdadihi masyiatuh. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa yuhyi wa yumit wa yughni wa yufaqqir wa yu'ti wa yamna. Ya. Kekuasaan Allah yang sangat mutlak itu semuanya menjadikan Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ya. Namun kehendak Allah itu sesuai dengan hikmahnya. Ya. Allah bisa memuliakan seseorang, Allah bisa menghinakan seseorang. Allah bisa menghidupkan seseorang, Allah bisa mematikan. Allah bisa mengayakan, menjadikan orang kaya. Allah juga bisa memfakirkan, menjadikan orang miskin. Allah bisa memberi, Allah juga bisa menahan. Nah, itu semuanya ada di tangan Allah. Nah, ini adalah berbicara ketauhidan, ya. Kita ketika diberikan musibah, maka pertama yang kita ingat adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semuanya milik Allah. Kita, bahkan diri kita, milik Allah. Ketika diambil oleh Allah, ya sudah, kita ridho karena bukan milik kita. Nah, ketika kita dihinakan oleh Allah, orang-orang menghina kita, sudah serahkan kepada Allah. Ya, mungkin itu adalah pelajaran
bagi kita agar kita itu bisa memperbaiki diri kita. Oh, kamu orangnya semua kamu orangnya pemarah. Jangan kemudian kita malah balas lagi. Siapa yang pemarah? Jangan. Mungkin itu adalah teguran bagi kita agar tidak menjadi seorang pemarah. Ya. Allah menghidupkan kita, Allah mematikan kita, Allah menjadikan kita kaya, menjadikan kita miskin. Semuanya ada di tangan Allah dan kekuasaannya. Bagaimana kita bisa memupuk, menambahkan rasa percaya kita kepada Allah bahwa semua yang terjadi pada diri kita, ya, kondisi yang ada pada diri kita, itu kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai makhluk pandai-pandailah untuk mengambil hikmah dan pelajarannya. Ya, itu adalah tauhid. Tauhid yang sangat luar biasa. Kalau bisa kita resapi, kita dalami, kita amalkan, itu akan membuahkan seorang muslim yang berakhlak, bermoral yang sangat mulia. Alladzi khalaqal mauta. Ya, alladzi, zat yang khalaqal mauta, telah menciptakan kematian. Wal hayata, dan juga menciptakan kehidupan. Jadi kematian yang ada, mungkin sekarang ya kita hampir setiap hari mendengar ada orang meninggal gitu ya. Kematian itu aja ciptaan Allah. Ya, kematian itu adalah ciptaan Allah. Kehidupan juga merupakan ciptaan Allah. Ya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Maka kita punya masalah apapun, masalah kesehatan, ya kita sakit-sakitan, atau masalah ekonomi, kita miskin terus, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah apapun, maka solusinya adalah kembalikan kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah berkehendak dan Allah menguasai, berkuasa terhadap semua yang kita permasalahkan tadi. Ya, kalau pengen kita menjadi kaya, minta kepada Allah. Kalau kita ingin menjadi orang yang terhormat, mintalah kepada Allah. Kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, mintalah kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Fal mautu sifatun wujudiyah mudadatun lil hayah. Ya. Kematian ini adalah sebuah sifat ya yang ada. Cuma kita tidak bisa melihatnya. Karena kaidah di dalam kaidah Islam itu tidak semua yang ada harus bisa terlihat. Ya, tidak semua yang ada harus terlihat. Berbeda dengan kelompok Al-Madiyah. Kelompok Al-Madiyah yaitu materialistik. Orang-orang yang tidak percaya kecuali dengan sesuatu yang bisa dipanca indera. Ya, kalau tidak bisa dilihat, maka menurut mereka tidak ada. Nah, ini adalah kelompok yang sesat, yang tidak benar. Ya, karena Allah menciptakan sesuatu tidak harus bisa terlihat oleh mata. Ya, yang paling mudah adalah roh. Roh yang ada di dalam tubuh kita. Kita tidak pernah melihat roh kita, tetapi kita meyakini bahwa di dalam tubuh kita ada roh, ya, ada arwah. Kalau tidak ada, maka mati diri kita. Nah, maka kata Allah, kematian adalah sesuatu yang ada walaupun tidak bisa kita terlihat, dan kematian itu adalah kebalikan dari kehidupan. Gitu. Wal murad bihi al mautu at-tari wa bil hayah ma qablahu wa ma ba'dahu, ya. Yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, di mana kematian ini kapanpun bisa datang kepada manusia, kapanpun bisa datang kepada makhluknya Allah. Ya. Kemudian kehidupan juga, kapanpun bisa Allah berikan kehidupan kepada seseorang. Ya, dia lahir di dunia ini berarti Allah berikan hayatun, kehidupan. Kemudian meninggal, setelah meninggal dia hidupkan lagi, Allah hidupkan lagi di alam kubur. Allah berikan hayah lagi, kehidupan lagi. Nah, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Wa rawa al-Kalbi an Ibni Abbasin, diriwayatkan dari al-Kalbi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
annallaha ta'ala khalaqal mauta fi surati kibashin. Ya, amlah la yamurru bi syai'in wala yajidu raihatahu syai'un illa mata. Nah, ini diriwayatkan, ini termasuk tafsir bil ma'tsur ya. Tafsir bil ma'tsur bahwa Allah menciptakan kehidupan itu dalam bentuk seperti kambing. Kambing yang putih, yang bersih. Ya. Kalau kambing itu melewati sesuatu, kemudian ada makhluk yang mencium kambing tersebut, pasti orang atau makhluk tersebut akan mati. Ya, pasti akan mati. Wa khalaqal hayata fi surati farasin. Kemudian Allah menciptakan kehidupan itu al-haya itu seperti dalam bentuk kuda. Ya. Balqa'a fauqal himar, yang besar di atas himar, keledai, kuda lebih besar dari keledai. Wadunal baghli, tapi di bawahnya baghl. La tamurru bi syai'in wa la yajidu raihataha syai'un illa hayyun. Ya. Ketika kuda tersebut lewat pada sesuatu atau pada makhluk, ya, makhluk tersebut kemudian mencium bau dari kuda tersebut, maka orang tersebut akan hidup. Ya, ini hanya riwayat saja ya, kebenarannya atau tidaknya ini memang perlu diteliti lagi ya. Ya, namun pada intinya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ketika ada sebagian atau keluarga kita yang diambil oleh Allah, ya sudah ya, kita ucapkan inna lillahi, sesungguhnya kita semuanya, diri kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita inna kepada Allah lah kita akan kembali. Wa hadza kalamun waridun ala minhajit tamsil wat taswir liyabluwakum wa huwa muta'alliqun bi khalaqa. Ya. Allah kenapa menciptakan ada kehidupan? Ya. Kita hidup bersama-sama di dunia ini dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, bumi yang sama. Allah juga menciptakan kematian. Ya, pada waktunya setiap orang pasti akan meninggal. Ya, tergantung ajalnya dan qadha, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meninggal ketika muda, ada meninggal ketika sudah tua. Nah, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kehidupan ini? Maka di sini Allah menjelaskan dan mengingatkan tujuan utamanya liyabluwakum. Liyabluwakum, untuk menguji kalian semuanya. Ya, jadi bumi ini adalah daru imtihan, yaitu adalah tempat ujian. Ya, tempat ujian kita bagi para makhluk Allah. Ay khalaqa mautakum wa hayatakum liyu'amilakum mu'amalataman yakhtabirukum. Allah menciptakan kalian semuanya, menciptakan kalian hidup, kemudian mati. Ya, ketika hidup itulah Allah menguji kita semuanya dengan perintah-perintahnya. Apakah kita akan melaksanakannya atau kita akan meninggalkannya. Allah memberikan larangan-larangan. Apakah kita akan melakukannya atau kita meninggalkannya. Ya, Allah selalu mengawasi dalam ujian tersebut. Ya, sama seperti ketika kita sekolah atau ketika kita kuliah. Ya, kita dalam ujian, dan dalam ujian sebisa mungkin kita menjawab dengan benar jawaban-jawaban tersebut. Kita jawab dengan jujur. Ya, tidak boleh mencontek. Ya. Kemudian kita diawasi oleh pengawas ujian. Nah, kemudian ada waktunya. Ya, ujian mungkin 2 jam, kita jawab dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah kehidupan di dunia, hakikatnya juga seperti itu. Dan kehidupan dunia itu sangat sementara. Ya, kata Allah, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di akhirat kelak, ya,
dalam perhitungan Tuhanmu Allah adalah seperti 1000 tahun nanti di akhirat. Di akhirat 1 hari berbanding 1000 tahun. Artinya kalau 24 jam di akhirat berarti 1000 tahun di dunia. Kalau 12 jam berarti 500 tahun di dunia. Kalau 6 jam di akhirat berarti berbanding 250 tahun di dunia. Ya. Kalau 3 jam di akhirat berarti 125 tahun di dunia. Kalau 1,5 jam berarti 62,5 tahun di dunia. Itulah umur manusia. Jadi umur manusia itu dibandingkan dengan akhirat itu 1,5 jam doang. Nah 1,5 jam itu kan waktu ujian mungkin ya. Kita kalau ujian mungkin sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Itu ternyata ya waktu yang sangat sebentar sekali di dunia ini dibandingkan waktu di akhirat. Nah sebisa mungkin waktu yang sebentar ini kita bersabar. Ya, kita bersabar melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya dan bersabar terhadap ujian Allah. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum, siapa kalian? Siapa di antara kalian? Yang mana di antara kalian? Ahsanu, yang paling baik amalnya. Ya. Di dunia ini Allah mencari yang paling ikhlas dalam beramal. Yang paling bersih dalam beramal. Paling jujur. Ya, tidak banyak amal tetapi ria, banyak infak tapi ria, banyak ibadah tapi ria, bukan itu. Allah mencari yang paling baik amalnya, paling bagus, paling ikhlas. Ai akhlasukum amala, paling ikhlas amalnya. Wa aswabuhu, yang paling tepat. Nah, maka kita butuh belajar, ya. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu itu wajib. Ya, dan thalabul ilmi tidak mengenal umur. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan ibu sampai liang lahat. Ya, artinya tidak ada alasan untuk tidak belajar walaupun kita sudah tua, walaupun kita sibuk, walaupun kita tidak ada waktu. Sempat-sempatkanlah untuk belajar. Karena belajar inilah yang akan menjadikan amalan kita itu tepat, benar, ikhlas, ya. Seperti itu. Wa aswabuhu, yang paling benar, paling tepat. Kama qalahul Fudail ibnu Iyad, sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Wa qala Qatadatu, ya, tabi'in, yaitu Qatadah mengatakan ayyukum ahsanu aqlan, ya, yang paling baik akalnya, paling baik berfikirnya. Ya, artinya kita di dunia ini itu juga harus memperbaiki cara berpikir kita yang benar. Ya, akidah kita diperbaiki kepada Allah, harus benar-benar kita itu percaya, harus benar-benar kita itu menyerahkan, harus benar-benar kita tawakal kepada Allah. Ya, ini orang yang beriman. Wa atammuhum aqlan, yang paling sempurna akalnya. Ya, orang yang paling sempurna, yang paling cerdas akalnya siapa? Kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Jadi orang yang cerdas itu bukan yang titelnya di belakang namanya itu banyak sampai kayak kereta gitu ya. Atau yang profesor doktor, bukan itu yang cerdas menurut Rasulullah. Oh, orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah mandana nafsahu. Orang yang bisa mengekang hawa nafsunya. Orang yang bisa menahan ya hawa nafsunya. Ya, dia ingin berbuat maksiat, ditahan, ditekekang, sabar. Ya, dia ingin berbuat dosa, ditahan, ya. Sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, karena kalau kita tidak menyibukkan dengan kebaikan-kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan keburukan. Sibukkan dengan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, baca Quran, berzikir, sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala ya kan maka
kita tidak akan tersibukkan dengan dosa-dosa. Tapi kalau kita tidak disibukkan dengan apa-apa, maka kita akan disibukkan dengan dosa-dosa. Pikiran kemana-mana. Wa asyadduhum lillahi khaufa. Ya, kemudian orang yang ahsanu amala juga menurut Imam Qatadah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya. Maka bagaimana cara kita itu takut kepada Allah? Orang yang takut kepada Allah sudah pasti dia tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Sudah pasti dia akan bersungguh-sungguh berusaha untuk beramal sebaik-baiknya di hadapan Allah. Ya, mau dilihat manusia atau tidak, dilihat orang atau tidak, orang yang takut kepada Allah akan selalu beribadah dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Ya, dia sebisa mungkin menjauhi larangan Allah walaupun tidak ada orang yang melihat. Itulah orang yang asyadduhum lillahi khaufan, orang yang paling takut kepada Allah. Wa ahsanuhum fima amarallahu bihi wa naha anhu nadhran, ya. Atau ahsanu amala juga berarti orang yang paling baik dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wa qala al-Hasan. Nah, ini tafsir bil ma'thur ya. Jadi Syekh Nawawi selain menjelaskan secara akal atau gagasan beliau juga menjelaskan pendapat-pendapat para ulama-ulama atau para hadis-hadis Rasulullah atau dari para sahabat atau para tabi'in. Dihadirkan bagaimana pendapat-pendapat mereka. Wa qala al-Hasan, Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau seorang tabi'in, tokoh dari tabi'in. Maksud dari ahsanu amala adalah ayyukum azhadu fid dunya, yaitu orang yang paling zuhud dari dunia. Orang yang paling zuhud itu orang yang tidak doyan kepada dunia. Ya. Bagaimana kita tidak doyan kepada dunia? Ya. Orang yang tidak gila dengan dunia karena dia sudah mengetahui hakikat dunia. Dunia itu sesuatu yang sangat murah, sesuatu yang sangat fana sekali. Ya, seperti orang, ya, anak kecil kalau naik mobil atau naik pesawat, terkadang anak kecil itu inginnya itu duduk di samping jendela, ya enggak? Kenapa? Karena kalau duduk di samping jendela dia bisa lihat pemandangan. Kalau duduk di tengah nggak mau, akhirnya rebutan itu anak kecil. Ya, padahal apa ya sama saja mau duduk samping jendela atau di tengah, sama saja nanti mereka akan sampai juga di tempatnya. Ya. Nah, orang yang di dunia ini memperebutkan dunia, memperebutkan jabatan, memperebutkan uang, harta, memperebutkan pangkat, memperebutkan dunia, itu sama seperti anak kecil yang memperebutkan duduk di samping jendela, ya, karena ingin melihat pemandangan, padahal sama saja, ya. Yang diperebutkan adalah sesuatu yang sepele sekali. Nah, maka di sini Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa orang yang ayyukum ahsanu amala adalah orang yang paling menjauhi dunia. Ya. Menjauhi di sini bukan berarti kemudian menolak dunia, tidak. Tetapi dunia tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, dunia dia gunakan untuk ibadah, untuk infak, sodako, untuk zakat, untuk wakaf, untuk keselamatan dia nanti di akhirat. Karena dia paham dunia ini sesuatu yang sangat murah sekali. Wa asyadduhum tarkan laha. Ya. Orang yang paling menginginkan untuk meninggalkan dunia. Nah, makanya ada ulama di Mesir yaitu Al-Imam Al-Layyis bin Sa'ad, salah satu ulama yang sebenarnya beliau itu levelnya itu di atas atau sama dengan Imam Malik, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Abu Hanifah. 4 imam mazhab bersama. Beliau mendirikan mazhab sebenarnya, cuma murid-muridnya ini kurang melestarikannya sehingga ilmunya, kitab-kitabnya ya tidak banyak seperti itu. Pendapat-pendapatnya tidak terkodifikasi dengan baik. Nah, beliau itu dikenal adalah ulama yang sangat kaya.
Tapi walaupun sangat kaya, beliau tidak pernah wajib zakat. Ya. Kok bisa? Karena begitu beliau mendapatkan harta yang banyak, beliau langsung bagi-bagikan. Ya, beliau langsung infakkan, sedekahkan untuk orang-orang miskin, untuk kebaikan-kebaikan. Tapi hartanya datang lagi, dibagikan lagi, datang lagi, Masya Allah. Sehingga beliau terkenal sangat kaya, tetapi tidak pernah wajib zakat. Gitu. Wa qala as-Suddi, Imam Suddi mengatakan ayyukum aksarulil mautu dzikran. Yang dimaksud ahsanu amala adalah yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Makanya orang yang banyak mengingat kematian, ya, maka mustahil dia itu akan bermaksiat. Begitu mau bermaksiat, jangan-jangan ketika maksiat mati. Jangan-jangan ketika sedang berbuat dosa, datang malaikat Israel. Oh, Masya Allah. Sehingga dia selalu mengingat kematian. Dan mengingat kematian itu baik, ya, bagus. Itu agar kita selalu hati-hati, selalu waspada dalam berbuat. Gitu. Karena bisa saja kapanpun, ya, kematian itu akan datang. Wa ahsanu isti'dadan wa asyaddu khaufan wa hadaran. Ya, ayyukum ahsanu amala adalah orang yang paling baik dalam mempersiapkan, ya, mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah. Nah, kita melakukan ini, melakukan itu, ini akan ditanyakan oleh Allah kelak. Kenapa kita berbicara ini, berbicara itu? Kenapa berbuat ini, berbuat itu? Semuanya akan ditanya oleh Allah dengan sangat detail. Ya, Allah akan memperlihatkan CCTV-nya, ya, pemandangan rekaman yang kita lakukan di dunia ini, diperlihatkan kepada kita. Kita sama sekali tidak bisa mengelak, tidak bisa kita mengatakan, saya nggak melakukan itu. Kamu nggak mau mengakui? Nih, coba lihat videonya. Oh, itu bukan saya, itu tuh orang yang mirip dengan saya. Nggak bisa. Nanti Allah akan menjadikan tangan kita berbicara. Ya. Huwallazi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan semuanya bisa berbicara. Yang dulu di dunia yang berbicara hanya mulut saja, tetapi nanti tangan berbicara, mata berbicara, telinga berbicara, kaki berbicara, tubuh kita berbicara, memberitahukan apa yang dilakukan oleh kita. Wa asyadduhum khaufan wa hadhar wa huwal aziz, dan dia adalah al-aziz. Ya, Allah adalah al-aziz, artinya Allah al-ghalib alladzi la yu'jizuhu man asa al-amal. Allah itu yang maha menguasai dan maha mengalahkan semua makhluk-makhluknya, dan tidak ada satupun dari makhluknya yang bisa mengungguli dan mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang para pendosa, para penjahat-penjahat di dunia, orang-orang yang penzalim di dunia, semuanya akan tunduk di hadapan Allah, semuanya akan kalah, bersujud di hadapan Allah, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sebelum kita menyesal di akhirat nanti, tunduklah di dunia ini. Tundukkan hati kita, tundukkan tubuh kita di hadapan Allah, ya. Tunduk dengan melakukan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena Al-Aziz. Al-Aziz itu sifat Allah yang menampakkan kemahaadilan dan menakutkannya siksaan Allah. Kebalikannya Al-Aziz, Al-Ghafur. Allah adalah Maha Pengampun, ya. Allah Maha Pengampun kepada kita semuanya. Liman taba min ahlil isaah, yaitu orang-orang yang bertaubat dari para pendosa. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat. Kalau dia mau bertaubat kepada Allah sebelum kematiannya, maka insya Allah Allah Al-Ghafur. Allah akan memberikan ampunan-ampunan. Ya, Allah akan memberikan maaf kepada kita semuanya. Tapi ya, yang namanya maaf jangan malah dijadikan tameng. Terkadang orang berbuat maksiat, wah santai saja, nanti kan saya bisa bertobat. Santai saja, nanti kan saya bisa istighfar kepada Allah. Jangan seperti itu. Kenapa? Itu sama seperti orang
yang mau menjadi orang kaya, ya. Orang mau menjadi kaya, tapi dia santai-santaian. Oh, kamu kenapa malas-malasan? Kenapa nggak bekerja? Kenapa kamu di rumah saja? Santai saja. Allah kan Al-Ghani, ya. Allah kan Maha Kaya. Bisa saja nanti ada orang ketuk pintu saya, kemudian ngasih saya 1 miliar. Oh, Allah kan Al-Ghani. Saya udah di rumah saja, saya santai-santai. Kemudian atau saya berzikir saja, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Mustahil. Mungkin orang melihat orang seperti itu gila, ya. Gila. Nah, atau ada orang yang mau menjadi cerdas, menjadi orang intelektual, menjadi pemikir hebat, ulama. Tapi dia di rumah saja, dia nggak belajar, nggak membaca, ya, tidak hadir di majelis ilmu, tidak belajar kepada para ulama. Dia bilang Allah kan maha mengetahui, Allah itu maha berilmu, ya, Allah maha pemberi. Oh, santai saja, saya di rumah saja, udah santai-santai saja. Nanti juga Allah akan memberikan saya ilmu. Nah, ini juga orang gila seperti ini, orang gila. Begitupun orang yang mengharapkan ampunan dari Allah, orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah, itu sama saja seperti orang tadi. Mengharap kekayaan tapi tidak pernah bekerja, mengharapkan ilmu, kecerdasan tapi tidak pernah belajar. Huwal azizul ghafur. Allah maha aziz, maha perkasa, maha mengalahkan kepada makhluk-makhluknya. Allah berkehendak untuk menyiksa dan mengadab mereka. Dan juga Allah bisa jadi memaafkan kepada mereka ketika hambanya ini yang berbuat maksiat ini bertaubat kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah, sadar di atas segala kekurangan maksiatnya. Alladzi khalaqa sab'a samawat. Nah, insyaallah kita lanjutkan ayat ketiga ini pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini saja, ya. Jangan terlalu panjang agar kita bisa istiqomah, ya. Namun sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Atau dari santri, silakan. Ya, pada intinya ayat ini atau 2 ayat yang tadi kita bacakan dan tafsirnya itu adalah membicarakan tentang tauhid kita, ya. Membicarakan tentang akidah seorang muslim. Seorang muslim harus memiliki akidah di dalam hatinya bahwa, ya, Allah itu maha kuasa terhadap kita semuanya. Allah yang menguasai kerajaan yang ada di bumi dan ada di langit. Ya, Allah bisa menjadikan kita hidup, bisa menjadikan kita mati, menjadikan kita kaya, menjadikan kita miskin, menjadikan kita pandai, menjadikan kita bodoh, menjadikan kita hina, menjadikan kita terhormat. Semuanya bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, ya, falyatawakkalu, bertawakallah kepada Allah, ya, dan juga berikhtiarlah untuk mencapai derajat-derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah adalah menguji kita di dunia ini. Dunia ini adalah daru imtihan wa ikhtibar. Dunia ini adalah kampung tempat kita diuji, ya, diuji oleh Allah. Di mana ujian ini, ya, harus kita sikapi dengan, kita jawab ujian ini dengan cara beribadah, mengamalkan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya dan selalu merasa diawasi oleh Allah, ya. Jawablah ujian dengan ahsanu amala, sebaik-baiknya amal soleh, ya. Atau dengan rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah. Semakin kita merasa diawasi oleh Allah, semakin kita merasa takut kepada Allah, kemudian kita meninggalkan dunia dengan sejauh-jauhnya. Semakin orang meninggalkan dunia itu, semakin orang mempersiapkan kehidupan untuk kehidupan akhiratnya itu semakin tinggi keimanan dan akidah seseorang. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus.
keimanan seseorang, akidah seseorang itu bertambah dan berkurang. Ya, keimanan kita itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, dengan amal soleh, ya. Wa yanqusu bil maksiyah, dan akan berkurang dengan maksiat-maksiat. Sebisa mungkin waktu kita gunakan untuk ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, berzikir, membaca Al-Qur'an, maka akan menambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan, ada pertanyaan? Baik, mungkin para teman-teman sekalian atau peserta yang ada ingin bertanya, bahkan dinyalakan mikrofonnya. Ya, silakan nyalakan mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya Pak Abu Ilham. Dedi. Silakan Pak Dedi. Ya, Pak. Dari mana Pak Dedi? Mau tanya Ustaz. Kita tuh apakah setiap sholat kita berdoa untuk minta dimatikan dengan husnul khotimah? Itu boleh nggak, Ustaz? Boleh. Karena kita kan harus berusaha terus ya, harus berusaha. Nah, itu kira-kira gimana, Ustaz? Iya. Terima kasih. Boleh. Jawabannya boleh. Itu aja. Boleh. Bahkan dianjurkan. Kita itu berdoa untuk diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah, itu dianjurkan. Allahumma khtimna bihusnil khotimah. Allahumma khtimna bihusnil khotimah. Ya Allah, tutuplah umur saya dengan husnul khotimah. Ya, biqauli la ilaha illallah. Dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Selalu kita minta seperti itu, Pak. Sebagaimana setiap sholat kita selalu meminta hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, walaupun kondisi kita sedang berada di dalam hidayah, tetapi Allah itu kan tadi saya katakan, mungkin saja, kapanpun saja, dimanapun saja, Allah bisa mencabut hidayah. Allah bisa memberikan hidayah, Allah bisa mencabut hidayah. Allah bisa menghinakan orang pada saat itu, bisa juga memuliakan. Semua kehendak, semua ada di tangan Allah. Semua kekuasaannya ada di Allah. Nah, maka dari itu kita tidak boleh bersombong, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, orang-orang yang belum taat. Ya, cukup kita mendoakan kepada mereka. Ya Allah, semoga dia mendapatkan hidayah seperti saya. Semoga dia diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Ya. Jadi berdoa tidak hanya untuk diri kita juga, tetapi juga untuk orang lain. Ya, karena ketika kita mendoakan orang lain, maka ada malaikat-malaikat yang akan mendoakan kita. Ya. Dan ketika kita didoakan oleh malaikat, nah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci, yang doa-doanya insya Allah selalu terijabah oleh Allah. Gitu. Ya, makanya jangan lupa mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, orang tua kita, kepada kaum muslimin dan muslimat, kebaikan-kebaikan insya Allah. Gitu. Kita minta kepada Allah, ditutuplah umur kita dalam kondisi husnul khotimah, dan jangan ditutup dalam kondisi su'ul khotimah. Nah, tidak hanya minta saja, bagaimana agar kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah? Ada amalan-amalannya. Rasulullah bersabda, man syabba ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang terbiasa ya terhadap sebuah amalan, mata alaih, maka dia akan meninggal dalam amalan tersebut.
Kalau kita biasa beramal-amal soleh, kita terbiasa berbuat baik, kebaikan-kebaikan, maka insya Allah kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah juga. Ya, kita biasa sholat, semoga kita meninggal dalam kondisi sholat. Kita biasa berpuasa, semoga meninggal dalam kondisi berpuasa. Membaca Al-Quran, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah. Iya. Jadi seperti tadi saya katakan, orang mau mendapatkan ampunan Allah, tapi dia tidak pernah lepas dari maksiatnya, tidak pernah istighfar kepada Allah. Gimana bisa mendapatkan ampunan Allah? Dia hanya berprasangka, oh Allah kan Ghafurun Rahim, Allah kan Rahman Rahim. Nanti juga Allah ngampunin saya. Nggak bisa. Sama seperti orang yang mau menjadi kaya, kemudian dia di rumah saja tidak bekerja. Oh Allah kan maha kaya, Allah kan maha pemurah, Allah kan maha penyayang. Udah saya di rumah saja. Nanti tiba-tiba ada orang ketuk pintu kasih uang 1 triliun. Nah, ini kan orang gila. Orang mau pintar, orang mau cerdas, di rumah saja nggak belajar, nggak baca, nggak hadir di majelis ilmu, di majelis para ulama. Udah, nah Allah kan maha pintar, Allah maha pemberi ilmu, Allah maha pemberi pengetahuan. Udah di rumah saja. Ini orang gila seperti itu. Begitu kita ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan husnul khotimah, ingin mendapatkan surganya Allah, itu tidak di rumah saja, malas-malasan, tidak beribadah. Tapi harus beribadah, minta ampunan dari Allah. Gitu. Masih satu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ini Ustaz, ada. Ya. Boleh tanya Pak Ustaz? Silakan Pak Nasruddin. Ini pengalaman untuk mungkin orang tua ataupun saudara kita yang menjelang akhir hayat dalam kondisi sakit, Pak. Dalam kondisi sakit sehingga diberikan sakit sehingga beliau menghadapi sakaratul maut itu dalam kondisi koma atau mungkin dalam kondisi yang kita mengatakan tidak sadar begitu. Tetapi begitu kita menuntun dzikir, itu kita bisa merasakan bahwa beliau menitikkan air mata, Pak. Walaupun tidak bisa berkata-kata. Kira-kira apakah memang komunikasi yang kita sampaikan ke beliau itu didengar kepada si yang menghadapi sakaratul maut itu, bagaimana cara menuntunnya atau kita mengetahui bahwa di akhir hayat itu beliau mendapatkan hidayah untuk bisa mendapatkan husnul khotimah ini, Pak. Masih. Iya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, jadi untuk meninggal dalam kondisi husnul khotimah itu harus diucapkan, Mbak. Harus diucapkan. Makanya dahulu dari zaman Rasulullah, ya, kita diajarkan untuk talqin, untuk mentalkinkan orang-orang yang sedang sakaratul maut agar mengucapkan la ilaha illallah. Nah, di zaman sahabat dulu ada sebuah riwayat, walaupun riwayatnya dhaif tetapi maknanya sahih. Sahabat Alqamah, ya, beliau adalah orang yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, ya, orang baik, sahabat Rasulullah. Namun ketika mau meninggal sakaratul maut, ternyata ketika mau ditalkinkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya tidak bisa. Mulutnya seolah-olah terkunci. Tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah didatangi untuk mentalkinkan, pun tidak bisa. Ya, tetap tidak bisa. Akhirnya Rasulullah bertanya, apakah Alqamah masih punya orang tua, masih punya bapak atau ibu?
Nah, ternyata beliau masih punya ibu. Akhirnya ibunya pun dihadirkan. Ibu barangkali ibu punya marah kepada Alqamah, tolong dimaafkan. Ya. Mungkin Alqamah pernah berbuat salah gitu ya. Ternyata ibunya pun menjawab bahwa Alqamah itu pernah menyakiti ibunya. Apa namanya dosa yang dilakukan Alqamah? Ternyata Alqamah itu pernah atau mengutamakan istrinya daripada ibunya. Ibunya pengen ini, pengen itu, tapi ternyata istrinya lebih didahulukan. Nah, ini sehingga membuat sakit ibu ya, padahal ibu adalah surga kita. Ya, surga kita ada di telapak ibu, bukan di telapak istri, telapak kaki ibu. Nah, jadi akhirnya ibu belum bisa memaafkan. Alqamah tetap tidak bisa mengucapkan talqin syahadat. Akhirnya Rasulullah menyiapkan kayu bakar, akan membakar Alqamah. Ya. Nah, setelah mau dibakar, ibunya itu menangis-nangis. Ya. Tolong wahai Rasulullah, jangan dibakar anak saya. Saya maafkan Alqamah. Nah, itulah kasih ibu ya. Ibu itu walaupun dizalimi, walaupun disakiti oleh anaknya, tetapi ibu tetap ada rasa sayang, kasih kepada anaknya. Akhirnya ibunya memaafkan Alqamah dan Alqamah bisa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kembali ke kisah tadi, Pak Nasruddin, kalau ternyata ada orang yang ditalkin, didengarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ternyata tidak bisa ya. Nah, kalau sudah bisa sekali, kalau bisa nggak usah ditalkin lagi, karena takutnya nanti malah mengucapkan kata-kata yang lain, tidak syahadat lagi gitu ya. Kalau sudah dicoba tapi tidak bisa keluar kalimat tersebut, malah menangis, ya sudah, kewajiban kita hanya menuntun saja. Sebagaimana dirinya kewajiban kita menyampaikan, yang benar seperti ini, yang salah seperti itu. Kalau ternyata yang kita tuntun tidak bisa mengikuti kita, menolak atau bahkan menolak ya, naudzubillah, maka sudah kewajiban kita sampai di situ saja. Ya, kenapa kalau ternyata orang tua kita ditalkin ternyata nggak bisa mengucapkan kalimat itu, ya sudah, itu takdir Allah. Semoga ya, mungkin mulutnya tidak mengucapkan tapi hatinya semoga mengucapkan seperti itu. Hanya berusaha baik saja gitu. Ya, kita berdoa semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan rahmat, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman surga, ya seperti itu. Nah, seperti itu insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz apa kabar? Andi, ya. Udah sampai SPP Bu? Masih di MRT. MRT ya. Afwan. Ya, tadi yang tadi pertanyaan Bapak siapa tadi menarik ya, tentang yang sakit ya. Afwan sharing sedikit. Jadi ketika pasien itu dalam kondisi tidak sadar, at least dia terpasang ventilator pun itu insya Allah pasien itu mendengar. Jadi bisa saja memang pada saat-saat di akhir itu ada air mata yang menetes, itu sangat mungkin dan hampir semua pasien seperti itu. Ketika kita sebagai tenaga kesehatan juga membantu talqin dan memanggil keluarga untuk talqin. Jadi insya Allah husnul khotimah itu Allah sediakan untuk memang pasien-pasien yang memang mendengar talqin itu dan kita bimbing, dan bahkan dengan gerak sedikit saja dari salah satu anggota tubuhnya sepertinya itu menandakan respon dia untuk mengikuti bimbingan kita itu. Insya Allah Pak, insya Allah semua keluarga kita, orang tua kita dalam kondisi tidak sadar, baik itu terpasang alat ventilator maupun tidak sadar dalam keadaan koma, insya Allah kalau bimbingan kita, talqin kita, apalagi dibantu oleh nakes dan keluarga, insya Allah. Insya Allah seperti itu. Amin. Afwan. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Amin. Ya, kita juga yang masih diberikan kesempatan oleh Allah di dunia ini, jangan pernah lepas untuk
mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha itu. Karena kita tidak bisa menjamin ya. Sekarang ketika masih sehat mungkin bisa mengucapkan itu berkali-kali, 1000 kali, 1.000.000 kali pun bisa. Tetapi ketika nyawa sudah mau dicabut itu belum tidak ada yang bisa menjamin. Maka selama Allah masih memberikan kesempatan, maka dawamkanlah, istiqomahkanlah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena selain bisa menenangkan hati, itu juga bisa menjadi bekal kita agar kita kuat untuk mengucapkan kalimat itu di akhir hayat kita, menjelang akhir hayat kita. Ya, jangankan itu, orang-orang yang para penghafal Al-Quran pun yang sedang koma, sedang tidak tersadarkan diri ketika sakit, itu pun banyak yang sambil ngaji ya. Mungkin Ibu Andi pernah melihat ya, melihat langsung atau mungkin di video atau apa. Itu ada yang bisa mengaji ketika sedang koma atau sedang tidak sadarkan diri sakit. Apalagi mengucapkan kalimat-kalimat itu, insya Allah bisa gitu. Allahu a'lam. Silakan yang lain.